Sesuai dengan apa yang telah disampaikan tadi, topik yang akan menjadi pembahasan berkenaan dengan perhatian setiap saat, yang dalam bahasa Inggris perhatian diterjemahkan sebagai mindfulness in every moment. Itu yang akan kita bahas. Mengapa ini perlu dibahas? Karena berbicara tentang mindfulness atau perhatian, sekarang ini kualitas perhatian atau mindfulness ini sudah menjadi tren dan dijadikan sebagai cara seseorang untuk bermeditasi. Dan mindfulness di sini tidak hanya menjadi tren di kalangan umat Buddha, tetapi justru juga di kalangan umat beragama lain dan masyarakat umum. Di dunia barat sekarang sangat populer meditasi menggunakan mindfulness meditation. Dan mereka bukan yang mengaku sebagai umat Buddha. Bahkan di antara para psikolog, terapis juga sangat menganjurkan seseorang untuk mempraktikkan, mengembangkan mindfulness meditation. Meditasi dengan menggunakan perhatian. Namun pertanyaannya adalah, apakah betul praktik perhatian mindfulness yang kebanyakan orang memahami dan juga mempraktikkan itu benar-benar sesuai dengan ajaran Buddha? Setiap orang bisa bicara mindfulness, setiap orang bisa mempraktikkan mindfulness, karena sekarang kita bisa mengakses banyak bacaan, banyak video berkenaan dengan mindfulness di berbagai media. Dan mereka terkadang juga mengklaim ini adalah ajaran Buddha. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah benar yang mereka praktikan itu memang sesuai dengan ajaran Buddha? Ataukah barangkali sebagian yang mereka praktikan adalah ajaran Buddha? Atau barangkali malahan tidak ada hubungannya dengan ajaran Buddha? Nah, ini yang harus kita bedakan. Untuk memahami apakah praktik mindfulness ini atau perhatian ini sesuai dengan ajaran Buddha atau tidak, kita sebagai umat Buddha harus mengacu pada kitab suci, harus mengacu kepada Tipitaka. Nah, bagaimana kita memahami praktik perhatian atau dalam bahasa Pali adalah sati, yang diterjemahkan sebagai perhatian, terkadang kesadaran, mindfulness, itu adalah praktik yang memang sesuai dengan ajaran Buddha. Yang pertama adalah kita harus memahami kualitas dari sati itu sendiri. Terkadang saya memberikan satu perumpamaan untuk memudahkan apa sebenarnya itu sati, apa sebenarnya itu perhatian. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah barangkali mencoba untuk memetik bunga mawar yang berduri di rimbunan, bunganya terdapat di dalam rimbunan bunga mawar tersebut, apa yang harus dilakukan? Harus melakukannya dengan penuh kehati-hatian, pelan-pelan, tidak membiarkan batin mengembara atau melamun, penuh perhatian, waspada, pelan-pelan.
Baru kemudian sampai kepada bunga tersebut bisa memetik tanpa tertusuk oleh duri di pohon bunga mawar tersebut. Dan ketika kembali juga sama, harus dengan penuh perhatian, hati-hati, waspada, tidak membiarkan batin melamun. Karena kalau batin melamun, bisa saja kemudian tidak ingat kalau dirinya sedang memetik bunga mawar, terkena tusukan duri bunga mawar. Nah, sesungguhnya pada saat kita itu melakukannya dengan kehati-hatian, dengan perhatian, dengan waspada, batin tidak melamun, itu yang disebut sebagai sati, perhatian. Maka sati ini adalah kehati-hatian. Sati ini adalah kewaspadaan. Maka salah satu definisi yang diberikan oleh Sang Buddha berkenaan dengan sati adalah pamade nakampatiti sati balang. Yang dimaksud dengan kekuatan sati adalah ketika seseorang batinnya tidak goyah di dalam kelengahan, pamade. Orang yang tidak lengah artinya adalah orang yang waspada. Orang yang waspada itulah adalah orang yang punya sati, punya perhatian. Kewaspadaan, kehati-hatian. Dan juga sati juga adalah kesadaran atau kekuatan untuk mengingat. Pada saat kita memetik bunga mawar, kalau kita tidak ingat apa yang kita lakukan, batin mengembara, kita tidak ingat, di situ artinya tidak ada sati. Maka harus ada kekuatan untuk mengingat. Maka definisi lain adalah cirakatampi, cirabasitampi, sarati, anusarati. Itu adalah sati. Ketika seseorang mampu mengingat apa yang telah dilakukan, apa yang telah diucapkan pada waktu yang lama, itu adalah sati. Tetapi dalam praktik meditasi adalah kekuatan mengingat terhadap apa yang sedang dilakukan. Maka dalam meditasi seringkali kita diajak untuk senantiasa kembali kepada objek. Kembali kepada objek artinya kita punya kekuatan untuk mengingat bahwa sekarang saat ini saya sedang memperhatikan objek. Kekuatan mengingat adalah juga sati. Ini adalah yang pertama. Kewaspadaan, kehati-hatian, perhatian, kesadaran, itu adalah sati. Tetapi sati yang dikembangkan di dalam praktik dhamma ini, ketika kita itu waspada tidak, tetapi di dalam sati yang dikembangkan dalam meditasi itu di situ juga harus ada kebijaksanaan. Nah, ini adalah poin yang sangat penting. Dalam kitab ulasan dikatakan, kalau seseorang itu hanya sekedar ingat, tahu, sadar apa yang tengah dilakukan, bahkan seekor kucing, seekor ayam, serigala, kambing, sapi juga sadar ketika dia melakukan sesuatu. Tetapi walaupun dia sadar terhadap apa yang dia lakukan, karena di situ tidak disertai dengan kebijaksanaan, maka itu tidak disebut sebagai meditasi. Maka sati perhatian harus ada kebijaksanaan. Itulah tadi saya mengutip dari sabda Sang Buddha. Sang Buddha menyampaikan, Sato bikawe biku sampajano viharya. Seorang biku yang hidup dengan perhatian harus juga memiliki kebijaksanaan. Harus berdiam dengan kebijaksanaan. Ketika ada sati, di situ harus juga ada sampajana. Sampajana adalah kebijaksanaan. Kalau hanya sati saja, hanya perhatian saja, hanya kesadaran saja,
sadar dengan apa yang dilakukan, tapi di situ tidak ada kebijaksanaan, tidak ada pemahaman, di situ bukanlah sebagai praktik meditasi menggunakan mindfulness sesuai dengan ajaran Buddha. Seperti dalam sebuah perumpamaan, kalau kita melihat seekor kucing, dia itu sedang mengincar mangsanya. Sebagai contoh adalah mengincar cicak yang ada di dinding. Dia ketika mengincar mangsanya akan berjalan dengan pelan-pelan. Lebih pelan ketika Anda sedang bermeditasi jalan. Pernah kan ikut meditasi jalan? Sangka mana diajak tuh jalan pelan-pelan kan? Dihitung, naik, maju, letak. Pelan-pelan kan? Itu lebih pelan kalau kucing sedang mengincar mangsanya. Dan kalau Anda barangkali ketika meditasi jalan walaupun sudah pelan masih ada suaranya kan? Nah, kucing ini tidak ada suaranya. Mengincar mangsanya berjalan pelan-pelan dengan sangat pelan itu tidak ada suaranya. Dan ketika dia sedang duduk diam sambil memandang mangsanya, dia pun juga memandang dengan penuh perhatian. Karena kalau tidak ada perhatian, pikirannya melamun, bisa saja cicaknya sudah lari, dia baru tersadar, kan begitu. Tapi dia melihat dengan penuh perhatian. Dan ketika waktunya tepat, dia menerkam pun juga dengan penuh perhatian. Ada konsentrasi juga di situ. Dan apakah seekor kucing yang melakukan demikian itu bisa dikatakan sebagai meditasi? Padahal ada perhatian, bahkan ada konsentrasi juga, ada usaha juga. Kan kalau dalam Jalan Mulia Prinsip 8 kan ada wayama, ada sati, ada samadhi kan. Nah, seekor kucing itu ketika melakukannya kan ada wayama, ada usaha, kemudian ada sati perhatian, bahkan ada samadhi, ada fokus konsentrasi. Tetapi walaupun demikian, kucing tersebut sedang tidak bermeditasi. Karena apa? Perhatiannya adalah perhatian yang salah, micca sati. Konsentrasinya juga konsentrasi yang salah, micca samadhi. Usaha yang dia lakukan, daya upaya yang dia lakukan juga salah, micca wayama. Maka bukan sebagai meditasi. Dan di situ karena apa? Tidak disertai dengan kebijaksanaan. Kalau segala sesuatu tidak disertai dengan kebijaksanaan, maka yang dilakukan semuanya menjadi salah. Maka di dalam Jalan Mulia berunsur 8, kebijaksanaan adalah yang pertama. Samadhi, pandangan benar, itu adalah kebijaksanaan. Itu kata lain dari sampajana, kata lain dari panya, kebijaksanaan, itu adalah yang pertama. Nah, demikian pula sati perhatian yang dikembangkan dalam kitab bermeditasi itu tidak hanya sekedar sati saja, tetapi harus ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang menyertai di sana. Harus ada pemahaman yang benar. Baru kemudian perhatian, kewaspadaan, kesadaran yang seseorang kembangkan, di situ ada perhatian yang benar, kesadaran yang benar, kewaspadaan yang benar, dan itu disebut sebagai sati, atau dengan lengkapnya disebut sebagai samasati, perhatian yang benar. Nah, oleh sebab itu panya, kebijaksanaan, atau dengan kata lain adalah sampajana, yang itu juga kebijaksanaan, itu harus disertakan di dalam pengembangan mindfulness. Nah, dalam hal ini setidaknya
kebijaksanaan yang harus kita munculkan dalam praktik mindfulness ini adalah pemahaman tentang mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Disebut sebagai sattaka sampajana. Sattaka sampajana adalah kebijaksanaan pemahaman tentang yang bermanfaat. Dan tentu untuk mengetahui yang bermanfaat harus tahu pula yang tidak bermanfaat. Setidaknya adalah tahu bahwasanya apapun perbuatan, tindakan, apakah melalui ucapan, perbuatan jasmani dan juga pikiran yang di situ disertai dengan loba, dosa, moha, itu adalah tidak bermanfaat. Dan sebaliknya apapun perbuatan, tindakan baik melalui ucapan, perbuatan jasmani ataupun pikiran yang di situ bebas dari loba, dosa, moha, bebas dari keserakahan, kebencian ataupun ketidaktahuan, itu adalah yang bermanfaat. Maka perhatian yang kita kembangkan juga di situ harus ada pemahaman demikian. Sebagai contoh yang paling simpel adalah kalau Bapak Ibu sedang duduk bermeditasi, tiba-tiba ada keinginan untuk mengubah posisi duduk. Sering kan muncul demikian? Ketika ada keinginan demikian, kalau kita punya perhatian, kita punya sati, maka kita tahu bahwa kita ingin mengubah posisi duduk. Ketika kita punya perhatian, kita pun juga akan tahu sebenarnya apa sih penyebab mengapa saya ingin mengubah posisi duduk. Penyebabnya adalah hal yang bermanfaat atau hal yang tidak bermanfaat. Kira-kira ada tidak kita ingin mengubah posisi duduk saat bermeditasi disebabkan karena hal yang tidak bermanfaat, karena kotoran batin? Ada tidak? Ada ya? Kalau masih bingung-bingung berarti perhatiannya kemana? Tentu ada. Bisa juga karena apa? Karena kebencian, karena merasa sakit sekali, muncul kebencian, kemudian dengan tidak ada perhatian, tidak ada kesadaran, langsung mengubah posisi duduk karena kebencian. Bisa juga karena keserakahan, karena barangkali ingat sesuatu yang menyenangkan, ingin menikmati, kemudian baru duduk bermeditasi langsung mengubah posisi, berdiri, pergi ke tempat yang ingin, ya dia ingin mendapatkan kesenangan. Keserakahan. Atau mungkin merasa kok seperti biasa-biasa saja. Nah, itu adalah karena apa? Perasaan yang netral. Nah, kemudian langsung diubah posisi duduknya. Itu karena kebodohan, tidak memahami bahwa di situ juga perasaan yang muncul adalah tidak kekal. Nah, kalau seseorang punya perhatian, maka dia akan tahu ini muncul karena kotoran batin atau muncul karena bukan kotoran batin. Nah, kalau muncul karena kotoran batin pada saat duduk bermeditasi demikian, nah orang yang mengembangkan mindfulness atas dasar kebijaksanaan dan tahu itu adalah loba, dosa, moha, maka dia akan berusaha untuk mengatasi. Ya, paling tidak adalah bersabar. Barang 5 menit, 10 menit, tidak langsung segera mengubah posisi duduk, karena dia tahu bersabar adalah baik. Bersabar adalah juga bagian dari pengembangan meditasi, pengembangan batin. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan sebenarnya atas dasar kotoran batin, maka dia bertahan.
Nah, perhatian yang disertakan di sana, kebijaksanaan inilah yang sebenarnya harus dimunculkan. Tetapi di saat yang duduk juga sama. Ada keinginan untuk mengubah posisi duduk. Dan dia tahu ternyata penyebabnya adalah karena dia ingin ke toilet. Sudah tidak tahan. Dan dia tahu kalau tidak segera dirilis bahaya, maka dia akan melakukannya. Dia akan dengan penuh kesadaran, penuh perhatian, kemudian berdiri menuju ke toilet. Dia melakukan itu juga atas dasar kebijaksanaan. Nah, mengetahui mana yang bermanfaat, mana yang tidak, ini adalah kebijaksanaan yang harus disertakan di dalam meditasi. Termasuk adalah mengetahui kira-kira apa yang dia lakukan itu kondusif atau tidak untuk batinnya. Kalau ternyata tidak kondusif, maka dia tidak akan melakukan. Tapi kalau ternyata kondusif untuk batinnya, dia akan melakukan. Sebagai contoh misalnya ada satu wihara yang luas, kemudian ada pohon bodhi yang rindang. Terpikir, wah saya ingin meditasi di bawah pohon bodhi. Tempatnya tenang, tempatnya sejuk, dan tahu bahwa ketika ke sana batin menjadi lebih mudah tenang. Tahu bahwa tempat tersebut adalah kondusif untuk bermeditasi. Maka dia datang ke sana atas dasar tahu pemahaman kebijaksanaan bahwa tempat tersebut adalah kondusif untuk bermeditasi. Tetapi suatu saat di pohon bodhi tersebut banyak orang yang datang. Apalagi kalau negara-negara seperti negara di mana banyak umat Buddhanya, seperti misalnya Sri Lanka. Nah, di sana banyak sekali umat itu suka untuk melakukan puja kepada pohon bodhi, namanya bodhi puja. Ada momen di mana banyak orang itu datang ke pohon bodhi untuk melakukan puja. Awalnya tempat tersebut kondusif untuk bermeditasi, tetapi begitu di sana banyak orang, nah seseorang yang punya perhatian dengan dasar kebijaksanaan juga akan tahu, wah tempat tersebut sudah tidak kondusif untuk saat ini untuk bermeditasi, karena banyak orang yang datang. Alih-alih nanti di sana mendapatkan ketenangan, malahan mendapatkan ya pikiran yang kacau, banyak gangguan, tidak bisa bermeditasi. Nah, mengetahui seperti ini juga bagian dari mindfulness meditation, mengetahui bahwa ini kondusif atau tidak kondusif untuk batin, untuk pengembangan batin. Termasuk yang paling juga penting dalam meditasi yang diajarkan Sang Buddha menggunakan sati, menggunakan mindfulness adalah memahami yang disebut sebagai asammoha sampajana, pengetahuan yang bebas dari ketidaktahuan, bebas dari moha. Ini mengacu kepada pemahaman tentang anicca, dukkha, anatta. Nah, ini yang paling penting. Yang lainnya juga penting, tetapi ini paling penting karena disinilah sesungguhnya praktik meditasi menggunakan sati yang disertai di sana kebijaksanaan yang membawa kepada pandangan terang, disebut sebagai vipassana. Karena seringkali ketika seseorang berbicara tentang mindfulness meditation kemudian dikorelasikan dengan vipassana. Tetapi apakah hanya sati saja tanpa ada pemahaman anicca, dukkha, dan anatta itu adalah meditasi vipassana? Tentunya adalah tidak. Nah, ini yang paling penting. Yang mana dalam meditasi menggunakan sati harus ada pemahaman tentang anicca, dukkha, dan anatta. Seperti tadi di depan saya sampaikan bahwasanya
Kalau hanya sekedar sati tanpa ada kebijaksanaan, bahkan seekor binatang pun juga tahu, sadar ketika melakukan sesuatu. Tetapi walaupun mereka tahu, sadar, eling terhadap apa yang mereka lakukan, mereka tidak ada kebijaksanaan berkenaan dengan bahwa apa yang mereka lakukan masih dalam ranah anicca, dukkha, dan anatta. Mereka berjalan dengan keakuan, mereka berdiri dengan keakuan, mereka melakukan sesuatu dengan keakuan, dengan sebuah kecenderungan yang begitu kuat mengakar bahwa ada aku. Nah, tetapi di dalam meditasi menggunakan sati, di situ harus dimunculkan pula bahwasanya ketika sedang berjalan, tahu ia sedang berjalan, dan tahu bahwa yang berjalan ini bukanlah sebagai makhluk, bukan sebagai entitas, bukan sebagai diri. Yang ada hanyalah sekedar 5 gugusan yang sifatnya muncul dan lenyap, dan tidak ditemukan di sana entitas, inti, makhluk, ataupun roh. Nah, ini yang sebenarnya menjadi poin yang penting terutama di dalam meditasi vipassana. Apapun yang dilakukan, apakah ketika berjalan, duduk, berdiri, melakukan apapun aktivitas, di situ akan ada kesadaran yang juga harus dimunculkan bahwa itu hanya sekedar fenomena. Nah, kalau seseorang bermeditasi menggunakan sati, menggunakan mindfulness dengan pemahaman yang seperti ini, maka yang pertama, orang demikian akan mencoba atau berusaha untuk mengembangkan, memunculkan sati di setiap saat. Mengapa? Karena sekali lagi dalam praktik mindfulness atas dasar kebijaksanaan, di situ akan ada pemahaman mana yang baik, mana yang tidak baik. Ini kotoran batin, ini bukan kotoran batin. Dan pertanyaan yang harus kita munculkan dalam diri kita adalah kapan kotoran batin itu muncul. Dan kalau seseorang hidup berperhatian, maka akan tahu kotoran batin bisa muncul setiap saat. Apakah pada saat melihat, mendengar, membaui, mengecap, pada saat bersentuhan, pada saat berpikir, pada saat berdiri, berjalan, duduk, berbaring, apapun aktivitas yang kita lakukan, kotoran batin bisa muncul. Maka pernah ada satu pertanyaan dari seorang pemuda bernama Ajita kepada Sang Buddha. Ada banyak arus yang berdatangan. Bagaimana kita bisa merintangi arus tersebut dan menutup arus tersebut? Sang Buddha mengatakan, ada banyak arus yang berdatangan, dan arus tersebut dirintangi dengan sati dan ditutup dengan panya, kebijaksanaan. Yang dimaksud dengan arus di sini tidak lain adalah arus pengalaman dari 6 indera. Pengalaman melihat, mendengar, membaui, mengecap, bersentuhan, berpikir, itu seperti arus. Seperti arus sungai yang seperti tidak pernah ada akhirnya. Nah, di dalam arus yang tidak pernah ada akhirnya ini, arus pengalaman ini, di situ juga disertai dengan berbagai macam kotoran batin. Melihat bentuk yang menyenangkan, mendengarkan suara yang merdu, muncul keserakahan. Melihat bentuk yang tidak menyenangkan, mendengar suara yang tidak enak didengar, muncul kebencian. Kalau melihat sesuatu yang sepertinya biasa-biasa saja, mendengar sesuatu yang biasa-biasa saja, kalau tidak hati-hati juga muncul avijja, ketidaktahuan bahwa ini juga tidak kekal. Setiap kali kita menggunakan indera-indera kita yang seperti arus ini, arus pengalaman ini, di situ akan muncul berbagai macam kotoran batin. Bagaimana kita merintangi arus-arus ini dan juga menutupnya? Sang Buddha menyampaikan dengan sati dirintangi dan dengan panya itu ditutup.
Artinya dengan kita punya perhatian, maka kita akan tahu, oh ini tidak baik, ini baik, ini kotoran batin, ini bukan kotoran batin. Nah, begitu kita tahu demikian, maka kekuatan kebijaksanaan akan apa? Memotongnya, akan menutupnya, akan menghancurkannya. Sati dan panya. Nah, karena kita tahu bahwasanya kotoran batin bisa muncul kapan saja dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, maka disitulah pentingnya kita memunculkan sati di setiap saat, perhatian di setiap saat. Jadi kalau seseorang berbicara, we have to practice mindfulness all the time, in every time. Itu bukan sekedar pokoknya ya memunculkan sati perhatian, tidak, tetapi kita itu harus apa? Tahu mengapa kita harus memunculkan sati di setiap saat, perhatian di setiap saat. Karena kita tahu, karena ada kebijaksanaan, ada pemahaman bahwa kotoran batin bisa muncul kapan saja. Karena kotoran batin bisa muncul kapan saja, maka di setiap waktu, setiap saat, dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, sangat baik bagi kita untuk memunculkan sati, hidup berkesadaran, hidup berperhatian. Agar apa? Ketika kotoran batin muncul, akan ditengarai, akan dideteksi. Dan ketika kotoran batin yang muncul itu dideteksi, ditengarai, dikenali, nah kita sebagai umat Buddha sudah banyak belajar ajaran Buddha yang kesemuanya adalah panya kebijaksanaan, maka gunakan kebijaksanaan. Untuk apa? Memotong kotoran batin yang dikenali sedang muncul. Maka ada sati, ada sambajana. Orang yang punya perhatian yang didasari kebijaksanaan akan mengupayakan untuk memunculkan perhatian di setiap saat. Jadi bukan hanya sekedar, oh ya kita harus praktek meditasi perhatian di setiap saat, tapi tidak tahu apa-apa. Ajaran Buddha itu selalu berdasar pada kebijaksanaan. Apa yang mesti kita lakukan harus ada pemahaman di sana. Bukan sekadar blind belief, bukan sekadar kepercayaan membuta, tetapi harus ada pengetahuan di sana. Termasuk adalah kita memunculkan perhatian harus ada alasannya. Alasannya apa? Pemahaman di balik itu apa? Adalah karena tahu, paham bahwa kotoran batin bisa muncul kapan saja. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang punya perhatian atas dasar kebijaksanaan, yang di sana disertai kebijaksanaan, pada akhirnya juga memang akan mempraktikkan, mengembangkan mindfulness yang para guru meditasi menyampaikan, menyatakan sebagai bare attention, atau kadang-kadang disebut passive awareness, kesadaran pasif, atau perhatian yang apa adanya. Perhatian yang apa adanya, kesadaran yang pasif ini adalah kesadaran perhatian terhadap objek tanpa ada penghakiman, tanpa ada justifikasi, tidak ada penghakiman. Di sana tidak ada suka maupun tidak suka. Ketika yang dialami adalah objek yang menyenangkan, di sana tidak dimunculkan keserakahan, tidak dimunculkan suka. Ketika yang dialami adalah objek yang tidak menyenangkan, di sana tidak dimunculkan ketidaksukaan, tidak dimunculkan kebencian. Just as it is. Jadi hanya sekedar apa adanya. Itu juga latihan. Latihan demikian pun juga disebabkan karena ada kebijaksanaan. Memahami bahwasanya ketika ada objek menyenangkan, batin kita itu terbiasa dengan apa? Langsung menggenggam,
langsung melekati. Dan di situ tanpa disadari kita terseret oleh keserakahan. Mengetahui bahwa ketika ada kesukaan di situ adalah keserakahan, maka seseorang tidak memunculkan kesukaan. Dan batin kita sebaliknya terbiasa cenderung untuk menolak, untuk membenci ketika muncul objek yang tidak menyenangkan. Langsung lari, langsung menolak, langsung membenci. Kan itu seringkali terjadi ya. Buktinya pada saat bermeditasi, kenapa pada saat bermeditasi, apalagi kalau yang awal bermeditasi, wah itu betul-betul menderita sekali. Ya kan, sangat menderita kan. Pernah satu kejadian, di Ngandat, datang sekitar 10 orang bermeditasi, inginnya mau meditasi 10 hari. Wah, dengan semangat luar biasa. Mereka dari jauh datang ingin bermeditasi 10 hari. Tetapi baru 3 hari, tinggal 2 yang bertahan. Dan beberapa bahkan pulang tanpa izin. Ya kenapa? Memang ketika bermeditasi ini yang dihadapi tidak lain adalah penderitaan. Penderitaan secara fisik, penderitaan secara batin. Mengapa? Karena batin kita itu terbiasa ketika menderita sedikit kita mencari kesenangan. Bosan sedikit pergi ke mall. Kan begitu kan? Cari kopi. Ada penderitaan ditutupi dengan kesenangan, dan itu menjadi kebiasaan. Tetapi di dalam bermeditasi apa yang kita lakukan? Kita diajak, ada penderitaan, ada rasa bosan, kita diminta untuk menghadapi, untuk bertahan di sana, untuk melihat apa adanya. Dan itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Maka Sang Buddha menyampaikan dalam Dhammapada, seseorang yang ingin terlepas dari jeratan mara itu seperti ikan yang dilempar ke daratan menggelepar. Ya karena apa? Ikan yang berada di kolam dengan air yang begitu jernih, apalagi banyak makanan, dia itu tidak pernah merasakan seakan-akan tidak ada penderitaan kan? All is well, kan begitu. All is well. Tapi begitu dilempar ke daratan, waduh, menggelepar. Demikian pula seseorang yang tidak pernah bermeditasi, all is well. Bosan sedikit pergi ke mall, mencari kesenangan. Ada penderitaan sedikit ditutupi dengan kesenangan. Ya, tidak pernah melihat penderitaan. Tapi begitu masuk dalam bermeditasi, wah, penderitaan muncul, tidak tahan. Yang tadinya all is well, bubar semua. Everything just suffering, kan begitu. Tetapi memang lama-kelamaan kalau seseorang mampu bertahan, terbiasa untuk bertahan, terbiasa melihat penderitaan, tidak terseret oleh suka dan tidak suka, batin menjadi semakin seimbang. Karena atas dasar kebijaksanaan, ya memang pada akhirnya all is well. Semuanya ya baik-baik saja. Mau kondisi yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, batin tetap seimbang. Batin tidak terseret oleh suka dan tidak suka. Nah, seperti itu yang disebut sebagai kesadaran pasif. Pasif karena apa? Karena tidak terseret oleh suka dan tidak suka. Tetapi itu juga bagian dari sebuah latihan. Dan latihan demikian juga muncul dari kebijaksanaan. Kalau tidak ada pemahaman demikian, begitu seseorang mengatakan pokoknya terima saja, apapun yang dialami terima saja, tapi tidak ada alasannya, itu sulit sekali. Tapi kalau sudah didasari dengan kebijaksanaan, mengapa kita harus menerima? Karena kita tahu kesukaan, keserakahan, ketidaksukaan adalah kebencian. Sementara ketika melihat sebagaimana apa adanya,
Di situ ada latihan untuk memunculkan keseimbangan batin atau UPK. Nah, dengan pemahaman demikian maka seseorang akan mulai tertarik untuk mempraktikkan mindfulness meditation atas dasar kebijaksanaan. Yang ketiga, karena waktunya juga mepet jadi tidak disebutkan semuanya. Yang ketiga adalah orang yang mempraktikkan meditasi mindfulness juga akan cenderung untuk membawa batin ke saat ini dan sekarang. Mengapa? Karena seseorang tahu bahwasanya pikiran yang terbiasa mengembara, apakah ke masa lampau atau yang akan datang, biasanya itu adalah manifestasi dari kotoran batin. Jadi ketika pikiran itu mengembara ke masa yang akan datang atau yang lampau, itu adalah manifestasi dari kotoran batin. Karena berpikir tentang kejadian-kejadian di masa lampau, apakah itu menyenangkan, tidak menyenangkan, atau harapan-harapan tentang yang akan datang yang bisa menimbulkan keserakahan tapi juga kekhawatiran, itu adalah manifestasi dari kotoran batin. Maka seseorang akan senantiasa membawa batin ke saat ini dan sekarang. Setidaknya kalau batin dibawa ke saat ini dan sekarang, kotoran batin yang muncul karena tentang pikiran masa lampau ataupun yang akan datang itu tidak ada. Tetapi apakah ketika kita tuh mengalami apa yang sekarang kotoran batin tidak ada? Ya masih ada juga. Tetapi ini yang harus dihandle. Setidaknya kita tidak menghandle tentang yang lampau atau yang akan datang, kita hanya menghandle yang sekarang ini. Nah, kalau seseorang bermeditasi menggunakan kesadaran pasif dan dia memperhatikan apa yang sekarang, maka itulah yang disebut sebagai mindfulness meditation ala Buddhism. Karena apa? Memperhatikannya sekarang tetapi tidak melekatinya. Pernah suatu kali Sang Buddha memberikan nasihat kepada seorang menteri bernama Santati. Beliau mengatakan, yang pube tang wisudehi pacate mahu kincanang majeje no gahe sasi upasanto cari sasi. Apapun yang lampau bersihkan. Diterjemahkan sebagai bersihkan yang lampau, gampangnya begitu. Tapi kalau kita lihat yang bube, apapun yang lampau, tang wisudari itu bersihkan. Pacate mahu kincanang, yang akan datang jangan diisi. Pacate yang akan datang, mahu kincanang jangan diisi. Artinya kosongkan yang akan datang. Majeje no gahisasi, dan ketika engkau tidak menggenggam yang sekarang, upasanto carisasi, engkau akan berjalan dengan kedamaian. Yang lampau dibersihkan, yang akan datang dikosongkan, yang sekarang pun jangan digenggam. Ini adalah praktik meditasi yang sebenarnya kalau kita tuh betul-betul sadar dengan apa yang saat ini sekarang sedang terjadi, artinya kita itu sedang membersihkan yang lampau. Mengapa? Karena apapun yang kita alami sekarang ini sebenarnya adalah hasil dari yang lampau. Kalau kita sedang mengalami, maka kita sedang membersihkan yang lampau. Dan karena kita mengalami tanpa kita menjustifikasi, tanpa kita menghakimi, tidak ada suka dan tidak suka, hanya sekedar mengalami, di sana tidak ada reaksi, maka kita tidak sedang melakukan karma, tidak sedang melakukan perbuatan. Karena tidak ada perbuatan, maka tidak ada buah di masa mendatang. Yang akan datang artinya dikosongkan. Dan karena kita mengalami yang sekarang tanpa kita melekati, karena kita hanya sekedar mengalami, maka di situ tidak ada kemelekatan.
Tidak ada suka dan tidak suka. Dan karena yang sekarang pun juga tidak ada kemelekatan, maka kita akan hidup dengan kedamaian, berjalan dengan batin yang damai. Nah, sehingga yang lampau dikosongkan, yang akan datang, yang lampau dibersihkan, yang akan datang dikosongkan, bahkan yang sekarang pun juga tidak digenggam. Dalam bermeditasi menggunakan sati sampajana, mindfulness and understanding, wisdom, di situ harus ada kualitas batin yang tidak melekat bahkan terhadap yang saat ini dan sekarang. Batin dibawa ke saat ini dan sekarang, bukan ke lampau ataupun ke yang akan datang, tetapi bahkan yang saat ini dan sekarang pun juga tidak dilekati. Makanya dalam bermeditasi, apapun objeknya, termasuk objek keluar masuknya nafas, walaupun kita menggunakan objek keluar masuknya nafas untuk membawa batin ke saat ini dan sekarang, bahkan objek itu pun juga tidak dilekati. Menggunakan nafas tanpa melekati nafas, bisa tidak? Sangat bisa. Itulah kenapa kadang-kadang ada seseorang yang kadang komplain bermeditasi. Kenapa ya? Pada saat tidak bermeditasi nggak ada masalah dengan nafas. Tapi saat bermeditasi banyak masalah yang muncul karena nafas. Rasanya seperti nafasnya kurang, oksigen kurang, menjadi apa? Hidung menjadi kaku, wajah menjadi tegang, tidak bisa bernafas, kan begitu kan? Padahal sebelum bermeditasi nggak ada masalah dengan nafas. Mengapa? Karena pada saat tidak bermeditasi menggunakan nafas tidak ada kemelekatan terhadap nafas. Jadi fine-fine saja. Tapi begitu bermeditasi mulai melekat dengan nafas. Oh, nafas harus, pokoknya harus misalnya kasar saja, harus panjang, harus pendek. Ya itulah. Karena ada kecenderungan untuk mengatur nafas dan di situ adalah kemelekatan terhadap nafas, maka di situ muncul berbagai macam masalah terhadap nafas. Maka dalam bermeditasi menggunakan objek termasuk objek nafas tetapi tidak melekat dengan nafas. Ya kan, kalau misalnya melekat dengan nafas, nafas diatur, nafas masuk, nggak boleh keluar, menderita kan? Nah, jadi bagaimana menggunakan nafas tanpa melekati nafas? Bagaimana Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan, seperti kalau kita itu memegang seekor burung puyuh. Ya barangkali belum pernah ya. Ya, tetapi kita bisa membayangkan kita memegang seekor burung puyuh, dipegang. Kalau kita memegang terlalu kuat, apa yang terjadi? Burung puyuh tersebut mati. Tapi kalau kemudian dipegang terlalu kendor, terbang. Harus memegang secara proporsional, tidak terlalu kuat, tidak terlalu kendor. Itulah memperhatikan nafas. Kalau kita mencengkeram nafas, mengatur nafas, ya kita menderita sendiri. Tetapi kalau kemudian kita tuh lengah terhadap nafas, ya tidak ada meditasi. Kita menggunakan nafas sebagai media agar batin ke saat ini dan sekarang, tetapi kita lengah, ya tidak ada meditasi. Maka bagaimana kita penuh perhatian terhadap nafas, kita menggunakan nafas, kita memperhatikan nafas, kita bersama dengan nafas, tetapi di saat yang sama tidak mencengkram nafas, tidak melekati nafas. Dan lagi-lagi itu adalah latihan yang didasari oleh kebijaksanaan. Orang yang menggunakan mindfulness dalam bermeditasi akan membawa batin ke saat ini dan sekarang bersama dengan salah satunya objek meditasi, tetapi juga tidak melekatinya. Majjeje no gahisasi upasanto carisasi. Dan ketika tidak melekat dengan yang sekarang yang diperhatikan, maka batin menjadi
damai. Itulah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pembahasan tentang sati, tentang perhatian yang harus dimunculkan setiap saat pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa membawa kepada pemahaman yang benar berkenaan dengan mindfulness meditation, dan semoga kita semua maju dalam meditasi, maju dalam dhamma, sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Anumodana kepada Yang Mulia Bante Santajito, semoga Dhamma Desana yang telah disampaikan dapat kita renung